Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan berada di taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengisahkan tentang George dan Idul Adha. Yang mana kisah ini tetap kita ambil dari Hikayah Salafi yang jilid 3, teman-teman. Mohon dibaca dan direnungi berdasarkan realita kita dengan sesama. George umurnya 50 tahun, teman-teman. Tinggal bersama istri dan 2 orang anaknya, Tony dan Julia, di Washington. Maaf teman-teman, sebelumnya saya kurang tahu membaca bahasa Inggris, jadi saya baca secara tulisannya aja, di Washington. Menjelang datangnya bulan Zulhijjah, George dan istri serta anak-anaknya mengikuti berita-berita seputar penentuan tanggal 1 Zulhijjah. George aktif menyimak berita di radio, istrinya menyimak lewat televisi, sedangkan Tony rajin searching di internet. Ketika pengumuman tanggal 1 Zulhijjah diumumkan, George sekeluarga bersiap-siap untuk menyambut Idul Adha yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Setelah acara wukuf di Arafah tanggal 9-nya, keesokannya mereka sekeluarga pergi ke desa untuk membeli domba sesuai kriteria syar'i untuk dijadikan hewan kurban, yaitu tidak boleh buta sebelah, pincang, atau terlalu kurus. Mereka berniat menyembelihnya begitu hari raya tiba. Domba pun mereka bawa dengan mobil sambil terus mengembik di perjalanan. Adapun Julia yang baru berusia 5 tahun asyik berceloteh dan mengatakan, "Ayah, alangkah indahnya hari raya Idul Adha. Aku akan pakai gaun baru, dapat THR, dan bisa membeli boneka baru. Aku akan pergi bersama teman-temanku ke Toy City untuk bermain sepuasnya di sana. Duh, alangkah indahnya saat-saat hari raya. Andaikan saja semua hari adalah hari raya," kata Julia. Begitu mobil tiba di rumah, istri George berbisik, "Wahai suamiku, kamu tahu kan bahwa disunnahkan membagi daging kurban menjadi 3. Sepertiga kita makan sendiri untuk beberapa hari ke depan, sepertiga kita sedekahkan ke fakir miskin, dan sepertiga lagi kita hadiahkan ke tetangga kita David, Elizabeth, dan Monica." Begitu Idul Adha tiba, George dan istrinya bingung di manakah arah kiblat, karena mereka hendak menghadapkan domba kurban ke kiblat. Setelah menebak-nebak, mereka memutuskan menghadapkan kurban ke arah Saudi Arabia, dan ini sudah cukup. Setelah mengasah pisau, George menghadapkan dombanya ke kiblat lalu menyembelihnya. Ia kemudian menguliti dan memotong-motong dagingnya. Adapun istrinya membaginya menjadi 3 bagian sesuai sunnah. Namun tiba-tiba George berteriak mengatakan, "Waduh, kita terlambat ke gereja, sebab ini hari Minggu dan kita akan terlambat menghadiri misa." George konon tidak pernah ketinggalan misa di gereja setiap hari Minggu. Ia bahkan rajin membawa istri dan anak-anaknya ke gereja. Sampai di sini teman-teman, pengisah mengakhiri kisahnya tentang George. Salah satu yang hadir bertanya, "Waduh, kamu membingungkan kami dengan kisah ini. George ini seorang Muslim ataukah Kristen?" Pengisah menjawab, George dan keluarganya adalah penganut Kristen. Mereka tidak meyakini kemahaesaan Allah, namun menganggapnya salah satu dari Tuhan yang 3. Mereka juga tidak percaya bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Majelis pun geger mendengar penjelasan tersebut. Lalu salah satu yang di majelis berseru, "Hai Ahmad, kamu jangan membohongi kami. Siapa yang percaya kalau George dan keluarganya melakukan itu semua? Mana mungkin seorang Nasrani menerapkan syiar-syiar Islam? Mana mungkin mereka membuang-buang waktu untuk menyimak radio, televisi, dan internet sekedar untuk mengetahui kapan hari raya Idul Adha tiba? Mana mungkin mereka rela merogoh koceknya untuk membeli hewan kurban, lalu menyembelih dan membagi-bagikannya?" kata si penanya. Ahmad pun menjawab dengan senyum dan sedikit heran, "Wahai saudara-saudaraku tercinta, tentu kalian tidak mempercayai ceritaku. Kalian tidak akan membenarkan jika ada sebuah keluarga Kristen yang melakukan hal tersebut. Akan tetapi, kita yang berada di negeri-negeri Muslim, Abdullah, Muhammad, Khalid, Khadijah, Fatimah, dan nama-nama Muslim lainnya dengan santai turut merayakan hari raya kaum Nasrani dan Yahudi. Kita turut merayakan tahun baru Masehi. Masehi nisbat kepada Isa Al-Masih atau Yesus. Mengucapkan selamat Natal, merayakan Valentine, dan lain-lain. Mestinya kita tidak perlu mengingkari bila George melakukan hal itu.
namun kita harus mengingkari diri dan keluarga kita sendiri. Kemudian dengan nada serius Ahmad melanjutkan, aku pernah tinggal di Amerika lebih dari 10 tahun. Namun demi Allah, aku tak pernah sekalipun melihat seorang Kristen maupun Yahudi yang merayakan salah satu hari raya kita kaum muslimin. Aku juga tidak pernah mendapati seseorang dari mereka menanyakan tentang acara atau pesta yang kita rayakan. Sampai-sampai ketika aku berhari raya di apartemenku, tidak ada seorang pun yang memenuhi undanganku setelah mereka tahu bahwa yang kurayakan adalah hari raya Islam. Aku menyaksikan itu semua selama aku tinggal di barat. Namun, sekembaliku ke negeri muslim, ternyata kita merayakan hari raya mereka. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kisah ini ditulis oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Mengucapkan salam Natal dan selamat hari raya kepada orang kafir hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan mengucapkan selamat atas hari raya yang menjadi ciri khas orang kafir hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Seperti mengucapkan selamat atas hari raya mereka atau puasa mereka dengan mengatakan selamat Natal dan Tahun Baru Masehi, selamat Paskah, selamat Wasik, selamat Nyepi, dan sebagainya. Kalaupun yang mengatakan tidak sampai jatuh kepada kekafiran, tetap saja itu merupakan perbuatan haram yang setara dengan mengucapkan selamat kepada seseorang karena sujud kepada salib. Bahkan, ucapan selamat tadi lebih besar dosanya di sisi Allah dan lebih dimurkainya daripada mengucapkan selamat kepada orang yang minum khamr atau membunuh orang lain atau berzina dan semisalnya. Namun banyak kalangan yang tidak menghargai agamanya, terjerumus dalam perbuatan yang sangat menjijikkan tersebut tanpa disadari. Sebab barang siapa mengucapkan selamat kepada seseorang yang berbuat maksiat, bid'ah atau kekafiran, berarti menjerumuskan dirinya kepada murka dan amarah Allah. Disadur dari kitab Ahkam Ahli Zimah. Saya penyiar audio muslim, memohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.